usir dia dari sini sekarang, Pak RT. Ada apa, Jan? Kenapa? Tong dengar ya, Fe. Jadi tong semua tidak mau terinfeksi gara-gara dia. Tenang semuanya dulu, tenang. Oh, tidak bisa. Bagaimana kita mau tenang? HIV itu gampang menular. Dengar, tidak begitu. HIV telah menular karena bersentuhan. Juga tidak menyebar lewat air dan udara. Kamu lihat, makan sama-sama juga tidak apa-apa. Kawan, jangan takut. HIV bukan ujung dari tumpu hidup. Kita sama-sama manusia. Oda atau tidak, jangan dibeda-bedakan dan jangan dijauhi. Hei, ada apa lagi? Bapak, tunggu aja nonton bola, Bapak. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 1 Desember yang menjadi Hari HIV AIDS di dunia, Indonesia maupun di Papua. Namun, dari semua itu, muncul sebuah pertanyaan, kenapa Hari AIDS sedunia begitu penting untuk dikampanyekan? Jadi begini, dunia medis dari tahun ke tahun mengalami dinamika tersendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengobatan baru. Banyak penyakit yang kini bisa ditanggulangi dengan penemuan yang mutakhir. Meski demikian, HIV AIDS menjadi salah satu tantangan dunia medis yang masih sulit dihadapi. Penyakit ini masih menjadi tantangan terutama bagi negara yang dikategorikan berpenghasilan rendah. Kesadaran akan informasi mengenai penyakit AIDS yang disebabkan virus HIV kurang begitu dipahami secara mendalam oleh banyak orang. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang mendalam akan dampak dari penyakit HIV AIDS tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan akan HIV AIDS adalah dengan menjadikan 1 Desember sebagai Hari AIDS Sedunia. Sejarah Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day pertama kali diperingati tanggal 1 Desember 1988. Setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia terhadap wabah AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Lantas, bagaimana sejarah digagasnya peringatan World AIDS Day? AIDS adalah kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh manusia ini melemah lantaran terjangkit infeksi HIV dan bisa menyebar terutama melalui hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah yang terkontaminasi, jarum suntik, juga dari ibu yang terinfeksi ke janin atau anak selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Namun, tidak semua cairan tubuh manusia bisa menularkan HIV. Virus ini tidak dapat menyebar melalui air liur dan air mata. Demikian pula keringat atau aktivitas sentuhan seperti berpelukan bahkan berciuman. Juga bukan penyebaran HIV. AIDS termasuk salah satu penyakit mematikan bagi manusia di seluruh dunia. Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 oleh James W. Boone dan Thomas Netter, dua pegawai informasi publik untuk Global Program on AIDS di World Health Organization atau WHO di Jenewa, Swiss. Boone dan Netter mengajukan ide kepada Dr. Jonathan Mann, Director of the Global Program on AIDS, sekarang dikenal dengan nama UNAIDS. Mann menyukai konsep tersebut dan menyetujui rekomendasi bahwa peringatan pertama Hari AIDS Sedunia jatuh pada 1 Desember 1988. Tanggal 1 Desember direkomendasikan oleh Boone karena dianggap akan mengoptimalkan liputan tentang Hari AIDS Sedunia oleh media barat. Karena jaraknya cukup lama dari pemilu Amerika Serikat yang biasanya jatuh pada bulan November dan sebelum memasuki libur Natal, maka itulah dipilih tanggal 1 Desember agar semua media terfokus pada kampanye HIV AIDS. Di Hari AIDS Sedunia yang jatuhnya setiap tanggal 1 Desember, simbol pita merah bisa ditemukan di banyak titik. Pita merah jadi simbol universal tanda kepedulian dan dukungan bagi orang-orang dengan HIV. Ide simbol pengguna pita merah hadir pada tahun 1991. Ide pita berasal dari pita kuning yang biasa diikat di pohon untuk menunjukkan dukungan bagi anggota militer Amerika Serikat yang tengah berjuang di Perang Teluk. Warna merah
dipilih sebagai tanda keberanian dan juga warna yang menyeratkan hati dan cinta. Pembagian pita merah juga dilakukan di Stadion Wembley, London, Inggris pada tahun 1992. Sekitar 100.000 pita merah dibagikan. Sejak saat itu, pita merah dikenal sebagai simbol HIV/AIDS di seluruh dunia. Dalam sejarahnya, kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan secara resmi pada tahun 1987. Indonesia menjadi negara ke-13 di Asia yang pemerintahnya melapor kasus HIV/AIDS ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sejak saat itu, Kementerian Kesehatan RI melaporkan secara berkala akumulasi temuan kasus HIV/AIDS di dalam negeri. Ini berarti penanggulangan AIDS di Indonesia sudah berlangsung cukup lama hingga kini. Dalam rangka penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian pandemi HIV/AIDS global, maka WHO telah banyak melakukan langkah-langkah dan intervensi strategis dan teknis secara intens dan berkala. Secara garis besar, program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia diarahkan untuk suksesi misi ending HIV/AIDS pada 2030 di seluruh dunia yang mengusung tema Triple Zero, yakni Zero New Case, tidak ada kasus baru, Zero Discrimination, tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODA, dan Zero Death Related AIDS, tidak ada lagi kematian akibat AIDS. Pada tahun 1990-an, kasus HIV/AIDS meluas di Indonesia. Pemerintah merespon dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN pada Mei 1994. Lembaga yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 36/1994 bertujuan meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS. Upaya ini dilanjutkan dengan keluarnya Perpres nomor 75/2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada Juli 2006. Kepres mengatur tentang perubahan dan status, keanggotaan, dan tata kerja KPAN. Perpres itu menjadi awal lahirnya KPAN yang lebih baru. Tugasnya meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, terpadu, dan terkoordinasi. Pemberlakuan Perpres diikuti dengan berdirinya Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk Papua. Sementara itu, Gerardus ET dari ARV Community Support atau ACS mengatakan pemahaman yang kurang oleh masyarakat terkait HIV/AIDS membuat mereka beranggapan bahwa yang terkena virus HIV/AIDS karena melakukan hubungan seks di luar nikah, berganti-ganti pasangan, miras, dan narkoba. Sehingga stigma tersebut terus tertanam dari generasi ke generasi, membuat para ODA tertekan dalam stigma dan diskriminasi, baik dari keluarga maupun masyarakat. Lebih khusus di Papua, ketika sebagian masyarakat melihat ODA adalah mereka yang hidupnya tidak benar dan diberikan hukuman oleh Tuhan akibat ulah dan perbuatan mereka sendiri tanpa melihat mereka terinfeksi HIV karena hubungan seksual atau hal lain. Akibat stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar membuat para ODA sulit untuk beraktivitas seperti orang pada umumnya. Dampak dari stigma juga membuat para ODA malu untuk tampil di depan publik, tidak mau mengonsumsi obat ARV, dan banyak dari mereka takut memeriksakan diri ke rumah sakit. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Papua karena kurang adanya koordinasi antara para pihak yang bergerak di isu HIV/AIDS, baik Komisi Penanggulangan AIDS KPA di berbagai daerah, di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta LSM, gereja, tokoh adat, dan komunitas yang bergerak pada isu HIV/AIDS. Kepala Seksi HIV/AIDS dan IMS Dinas Kesehatan Papua, Rindang Pribadi Marahaba, mengatakan kasus HIV/AIDS di Papua membutuhkan penanganan bersama lebih serius dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Penanggulangan HIV/AIDS di Papua bukan hanya tugasnya orang kesehatan atau Komisi Penanggulangan AIDS, yaitu KPA, serta aktivis peduli HIV/AIDS. Namun harus melibatkan semua masyarakat sebab penyakit HIV/AIDS ini sifatnya multisektor. Dari data Dinas Kesehatan Papua, kasus terbanyak ditemukan di wilayah Nabire dan beberapa kabupaten di Papua seperti Jayawijaya, Mimika, dan Jayapura. Kalau Wamena hanya 1,8%, Mimika cenderung stabil di angka 1%.
Kalau dari sisi wilayah adat, yang tertinggi itu wilayah Saireri, angkanya di atas 9%. Menurut Rindang, kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah HIV/AIDS di Papua yaitu tidak semua orang Papua dengan HIV/AIDS atau ODA bisa mengakses layanan obat antiretroviral atau ARV. Obat ini menekan pertumbuhan virus HIV/AIDS dalam tubuh seseorang. Menurutnya, pihaknya kini terus mengupayakan agar distribusi obat ARV bisa sampai ke tingkat puskesmas, agar ODA lebih mudah mengakses obat tersebut dari tempat tinggalnya. Agar distribusi obat ARV bisa sampai ke tingkat puskesmas, maka sangat dibutuhkan komitmen petugas untuk melakukan pencatatan pelaporan kasus secara valid. Berdasarkan hal ini, maka jelaslah bahwa dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di dunia dan Indonesia hingga Papua, terdapat kerangka acuan atau target untuk penanganan HIV/AIDS yang berlaku secara global dan saling terintegrasi. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan keberhasilan penanganan HIV/AIDS di Papua sangat tergantung dari keseriusan dan konsistensi dari semua pihak, khususnya KPA Papua dan komunitas yang memahami serta menerjemahkan konsep penanggulangan HIV/AIDS secara terintegrasi, terstruktur, dan sistematis hingga ke tingkat paling bawah. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.